Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Gunawan dengan NIM 22109533029 akan mereview PowerPoint Praktikum Sistem Kendali Modul 2. Nah, diagram blok sistem kendali. Diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari sinyal, yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Lalu subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Lalu summing point, titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Lalu branch point, titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Ini adalah contoh dari diagram blok sistem kendali. Di sini kita bisa melihat ada summing point, ada garis sinyal, ada subsystem, dan ada branch point. Hubungan diagram blok. Yang pertama yaitu hubungan seri. Hubungan seri, kita dari blok diagram di atas kita ketahui X2 sama dengan X1 dikali G1, X3 sama dengan X2 dikali G2. Lalu kita substitusi mendapatkan X3 sama dengan X1 dikali G1 dikali G2. Pada hubungan paralel, dari blok diagram di atas kita ketahui X2 sama dengan X1 dikali G1, X3 sama dengan X1 dikali G2. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga X4 sama dengan X2 kurang X3 atau X4 sama dengan X1 dalam kurung G1 dikurang G2. Lalu modifikasi diagram blok. Yang pertama yaitu pergeseran titik pencabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dari diagram blok tersebut kita mendapatkan rumus X1 sama dikali G dikali A sama dengan X1 atau A sama dengan 1 per G. Yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Jadi A sama dengan G. Pada diagram blok tersebut kita mendapatkan rumus A sama dengan G. Lalu hubungan dan modifikasi diagram blok. Ini masih termasuk yang tadi. Yang keempat adalah pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2, X3 sama dengan X1 kurang G kurang X2, itu pada sebelum sistem. Dan setelah sistem, X3 sama dengan X1 dalam kurung X1 dikurang X2 dikali A dalam kurung G. Maka setelah disubstitusi kita dapatkan A sama dengan 1 per G. Lalu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Pada setelah sistem kita dapatkan X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Pada sebelum sistem kita dapatkan X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2 dikali A. Maka jika disubstitusi kita dapatkan G sama dengan A. Lalu C, sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Pada sistem kendali lingkar terbuka, sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Seperti pada gambar diagram blok tersebut, kita dapatkan fungsi alihnya dari C per R yaitu G. Keluaran sistemnya yaitu C sama dengan G dikali R. Sistem kendali lingkar tertutup yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Fungsi alihnya untuk C yaitu E dikali G, untuk E R dikurang B, untuk B yaitu C dikali H. Selanjutnya disubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi E sama dengan R dikurang C kali H. Setelah itu substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi C sama dengan R dikurang C dikali H dalam kurung kali G. Lalu kalikan G ke dalam sehingga menjadi C sama dengan R dikali G dikurang C dikali H kali G. Selanjutnya pindahkan C kali H kali G ke ruas kanan menjadi C kali tambah C kali H kali G sama dengan R kali G. Keluarkan nilai C sehingga C tutup kurung 1 ditambah G kali H buka kurung sama dengan R kali G. Lalu pindahkan R ke ruas kiri dan 1 tambah G kali H ke ruas kanan menjadi C per R sama dengan G per 1 tambah G kali H.
Perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup, yaitu untuk sistem lingkar terbuka kurang stabil dan teliti, lebih mudah dibuat, tidak ada umpan balik dan murah. Sedangkan pada sistem lingkar tertutup yaitu lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat, terdapat umpan balik dan mahal. Lalu pengendali PID. Controller PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Sebagai contoh, satu, mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Pengendali proporsional, jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. U sama dengan Kp kali E. Dalam domain Laplace ditulis U per E sama dengan Kp. Jika Kp karakteristik pengendali proporsional, jika Kp diperkecil maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Jika Kp diperbesar maka respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin singkat. Jika Kp terlalu besar maka respon sistem akan semakin tidak stabil, ada overshoot, osilasi tidak jelas. Nilai Kp dapat diatur atau ditentukan demikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Yang kedua, pengendali integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output lebih besar dari atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. U sama dengan KI integral 0 menuju T E dikali dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis U per E sama dengan KI per S. Pengendali integral. Karakteristik pengendali integral adalah keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Jika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika nilai SS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai SSS dan nilai KI. Konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error namun akan meningkatkan osilasi. Yang ketiga yaitu pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan tanda turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. U per E sama dengan KD dE per dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis U per E sama dengan KdS. Karakteristiknya adalah pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung pada nilai KD dan laju perubahan error. Pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koneksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Yang keempat yaitu pengendali proporsional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Berdasarkan gambar di atas, kita dapatkan U sama dengan Kp dikali E ditambah Kp per Ti integral 0 menuju T E dt. Dengan Kp adalah suku penguatan proporsional dan Ti merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis U per E sama dengan Kp dalam kurung buka kurung 1 ditambah 1 per TIS tutup kurung sama dengan yes. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu Kp buka kurung 1 ditambah TIS tutup kurung per TIS. Pengendali proporsional integral karakteristiknya. Adanya penambahan faktor integral pada pengendali maka akan memperbaiki respon sistem. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Nilai overshoot tinggi. Pengendali proporsional integral.
P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar daripada KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Yang kelima, pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Pada gambar di atas, didapatkan U sama dengan KP dikali E, tambah KP dikali TD dalam kurung DE per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif dalam domain Laplace, dapat ditulis U per E sama dengan KP buka kurung 1 ditambah TD S tutup kurung. Karakteristik dari proporsional derivatif adalah respon sistem sangat cepat, overshoot sangat rendah, kerja dari differential controller sangat saat nilai errornya berubah. Yang keenam yaitu pengendali proporsional integral derivatif. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional integral dan derivatif. Dari gambar di atas terdapatkan U sama dengan KP dikali E ditambah KP per TI integral 0 menuju T E dt ditambah KP TD dikali TD dalam kurung DE per dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis U per E sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah TIS ditambah TI TDS pangkat 2 tutup kurung per TIS. Karakteristik pengendali proporsional integral derivatif yaitu memperbaiki respon transient, menghilangkan nilai error steady state, dan mengurangi overshoot. Ini adalah tabel dari berapa respon, yaitu pada saat rest time, pada saat respon loop tertutup atau proporsional, rest time-nya menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, settling time-nya perubahan kecil, dan steady state error-nya menurunkan. Pada saat integral rest time-nya menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, settling time-nya meningkatkan, dan steady state error-nya mengeliminasi. Pada saat derivatif, rest time-nya perubahan kecil, overshoot-nya menurunkan, settling time-nya menurunkan, dan steady state error-nya perubahan kecil. Time constant, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Ini adalah parameter-parameter pada respon loop tertutup. Yang pertama, time constant. Yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua yaitu rest time, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga, settling time, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat, delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima, maksimum percent overshoot, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Kita dapatkan yaitu persen MP sama dengan C dalam kurung TP dikurang C hingga per C tak hingga dikali 100%. Yang keenam, time peak, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Satu, metode penalaan atau tuning PID. Metode pertama yaitu metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tuning PID proporsional integral derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen asumsi modal belum diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum sebesar 25% terhadap masukan step. Lalu metode Cohen-Kuhn. Metode Cohen-Kuhn merupakan pengembangan metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Kuhn adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols.
Tapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen pun memberikan waktu naik yang lebih cepat. Sekian dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.